Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Faktor stunting dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ada faktor langsung, dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas gizi yang tidak memadai dan kronis khususnya sejak masih janin sampai usia 2 tahun atau anak yang sakit-sakitan. Yang kedua, ada faktor tidak langsung, dipengaruhi oleh keamanan pangan di rumah, penanganan kesehatan, dan gizi serta perilaku sanitasi dan higien, serta akses kualitas pelayanan kesehatan dan juga gizi. Peningkatan kasus stunting. Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2%, meningkat dari tahun 2010 yaitu sekitar 35,6% dan 2007 36,8%. Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia atau 1 dari 3 anak Indonesia. Ciri stunting pada anak itu apa aja sih? Yang pertama, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Yang kedua ialah usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Yang ketiga, tanda pubertas terlambat. Yang keempat, anak memiliki kesehatan yang buruk dan sering sakit-sakitan. Next yaitu cara mencegah stunting. Yang pertama, pahami konsep gizi. Yang kedua, pilihan menu makanan beragam. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Yang keempat, pentingnya ASI. Yang kelima, konsumsi asam folat. Yang keenam, meningkatkan kebersihan. Dan yang terakhir yaitu faktor sanitasi. Kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur biasanya. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun, prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Selanjutnya, kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%. Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali. Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan yakni dari 24,4% pada 2021 lalu 21,6% tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada wilayah. Kalau kita lihat pemirsa dari grafis di samping saya, memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Padahal di tahun 2024 pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting akan turun hingga angka 14%. Sementara pada tahun 2023 ini masih belum diketahui. Berdasarkan data TPPS NTT tahun 2022 menunjukkan pengurangan angka stunting sebanyak 91.032 balita atau 22%. Di antaranya terdapat anak di bawah usia 22 tahun sebanyak 29.406 orang atau sekitar 7,1%.